71. Kok kamu lama? Ujar Rangga sambil melihat Miranda yang baru memasuki rumah. Maaf, tadi aku keasikan jalan-jalan di luar, ujar Miranda sambil mendekati suaminya. Kamu sudah menyiapkan baju kerjaku untuk besok pagi? Tanya Rangga menoleh Miranda. Sudah, jawab Miranda singkat. Ayo, kita tidur, aku tidak mau besok terlambat bangun, soalnya pagi-pagi ada meeting dengan klien, ujar Rangga sambil menggandeng tangan Miranda. Miranda hanya mengikuti suaminya sampai mereka memasuki kamar. Miranda merasa hubungannya hambar ketika bersama Rangga, ia lelaki dingin dan berbicara seperlunya. Bahkan dia menuntut Miranda untuk melayani semua kebutuhannya termasuk menyiapkan baju dan keperluan lainnya. Miranda seolah dituntut menjadi istri sempurna oleh Rangga. Berbeda dengan Elang, Elang lebih menunjukkan rasa sayangnya, bahkan dia lebih perhatian pada pasangannya. Miranda menoleh suaminya yang sudah terbaring di sampingnya. Sepertinya Rangga sudah tertidur, dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Kelelahan akibat pekerjaannya membuat Rangga lupa waktu untuk lebih perhatian pada istrinya, sehingga Miranda mulai merasa kesepian. Setelah pulang bekerja, Rangga lebih memilih beristirahat dan tidur lebih awal. Miranda memiringkan tubuhnya membelakangi Rangga, terlintas di pikirannya tentang kenangan bersama Elang. Elang tak pernah menolak semua permintaan Miranda. Apapun itu, berbeda dengan Rangga, dia selalu mengulur-ulur waktu jika Miranda memintanya untuk melakukan sesuatu dengan alasan pekerjaan. Harusnya aku memilih Elang bukan Rangga, ujar Miranda dalam hatinya. Miranda perlahan duduk di tempat tidurnya, pandangannya terfokus pada mata Rangga yang masih tertidur dengan nyenyak. Miranda menoleh jam yang terpampang di dinding kamarnya. Jam 12 malam, gumam Miranda. Miranda membuka selimut yang melingkar pada sebagian tubuhnya. Ia berjalan mengendap-endap agar langkah kakinya tidak terdengar, ia takut Rangga terbangun. Miranda membuka pintu perlahan lalu keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju dapur dengan ruangan yang gelap. Ia langsung mengambil gelas dan menuangkan air minum lalu meneguknya hingga habis, tanpa menyalakan lampu. Akhir-akhir ini pikirannya merasa kacau, apalagi semenjak Rangga sibuk dan fokus pada perusahaan barunya. Ia seakan tidak punya waktu untuk Miranda. Tak jarang Miranda susah untuk tertidur karena memikirkan hal itu. Pandangan Miranda terfokus pada pintu kamar Elang yang tertutup, kamar yang bersebelahan dengan kamar Rangga. Dulu kamar itu sering ia kunjungi, hanya sekedar membangunkan Elang ketika pagi hari, atau sekedar mendengarkan musik bersama Elang. Kebersamaannya dengan Elang terjalin lama dari mulai mereka kecil hingga dewasa, bahkan mereka berkomitmen menjadi sepasang kekasih yang saling menyayangi. Miranda meneteskan air matanya. Pandangannya masih fokus pada pintu kamar Elang. Penyesalan mulai muncul ketika ia memutuskan untuk meninggalkan Elang dan menikah dengan Rangga. Elang, aku merindukanmu, ternyata aku salah. Harta dan kedudukan tinggi Mas Rangga tidak bisa membuat aku bahagia, gumam Miranda sambil mengusap air mata yang terus berjatuhan menelusuri pipinya. Perlahan Miranda mendekati kamar Elang, dia mencoba menggenggam handle pintu lalu membuka pintu perlahan. Detak jantungnya terasa semakin cepat, keringat dingin seketika menelusuri dahinya. Miranda merasa asing dengan kamar itu padahal sebelumnya ia sering keluar masuk kamar tersebut. Tidak dikunci, gumam Miranda. Biasanya Elang selalu mengunci kamarnya, sehingga tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kamarnya. Miranda hanya penasaran saja, namun setelah ia berada di depan pintu kamar yang sudah terbuka, ia berniat untuk masuk ke dalam kamar. Pandangannya ia edarkan pada semua ruang kamar. Kamar Elang terlihat redup hanya disoroti lampu tidur yang terdapat di samping tempat tidur. Rasa rindunya pada Elang semakin tidak bisa ia tahan, apalagi setelah melihat wajah Elang yang sedang tertidur lelap dengan tenang di atas tempat tidurnya. Miranda duduk di samping tempat tidur Elang, tatapannya tak henti menatap wajah Elang, yang beberapa hari terakhir ini sering ia rindukan. Aku merindukanmu Elang, ucap Miranda pelan. Air mata mulai berjatuhan, tangannya menutup mulutnya sendiri menahan isak tangisnya. Miranda, Elang terperanjat ketika melihat Miranda yang duduk di sampingnya. Elang segera duduk dan menjauh dari Miranda, pandangannya langsung mengarah pada pintu kamar yang tertutup. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menutup pintu kamarnya? Pertanyaan bertubi-tubi ia layangkan untuk Miranda yang masih terisak semakin keras. Miranda, tanya Elang sedikit menurunkan volume suaranya. Elang mendekati Miranda yang masih berderai air mata. Kamu kenapa? Tanya Elang dengan iba, ia duduk di samping Miranda. Miranda langsung memeluk Elang, wajahnya ia benamkan di dada Elang.
Elang terdiam tanpa menjawab atau membalas pelukannya. Biarkan aku memelukmu sebentar saja, ucap Miranda. Miranda, tolong jangan begini. Elang berusaha melepaskan pekukan Miranda, menjauhkan tubuhnya dari gadis itu. Kenapa? Kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Miranda sambil bersimbah air mata. Saat ini kamu tidak berhak menanyakan itu padaku, Mir. Statusmu adalah suami Kak Rangga. Aku sudah susah payah melupakanmu. Tolong jangan kamu kacaukan lagi usaha kerasku, balas Elang sambil menatap Miranda. Mata sembab itu menatap mata Elang dengan nanar. Aku merindukanmu, aku menyesal meninggalkanmu, Elang, ujar Miranda dengan penuh penyesalan. Tidak Miranda, jangan lagi kamu bahas masalah itu, karena aku tak mau lagi terlarut dengan masa lalu kita karena iba melihatmu, tutur Elang. Apa kamu benar-benar sudah melupakanku? Tanya Miranda dengan sedih. Aku sudah mencintai orang lain, hiduplah dengan kehidupan kita masing-masing. Kuburlah masa lalu kita yang kurang baik, mari kita melangkah untuk masa depan kita masing-masing. Tolong jawab pertanyaanku, apakah kamu tidak lagi mencintaiku? Dan benar-benar telah melupakanku? Tanya Miranda penasaran. Iya, aku sudah menganggapmu sebagai kakakku. Jadi aku mohon keluarlah dari kamarku sekarang juga. Tolonglah, Miranda jangan membuat masalah lagi, ujar Elang sambil menunjuk pintu kamarnya. Apa karena Joanna kamu melupakanku? Tanya Miranda dengan mata menyipit tidak suka. Walaupun bukan Joanna, aku tetap harus segera melupakanmu karena sekarang kamu adalah istri dari kakakku sendiri. Elang tertunduk. Aku akan meminta cerai dari kakakmu, dan kita bisa memulai hubungan kita dari awal lagi, pinta Miranda sambil menggenggam jemari tangan Elang. Elang terperanjat mendengar niat dan keinginan Miranda yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Kamu sudah gila, bagaimana bisa pernikahan dijadikan mainan seperti ini, ujar Elang sambil menatap tajam pada Miranda, tangannya segera menepiskan genggaman tangan Miranda. Aku baru tersadar jika kebahagiaan adalah hal yang terpenting dari apapun, lalu apa salahnya sekarang aku memilihmu? Marilah kita bersama lagi, bila perlu kita lari sejauh mungkin tanpa ada orang lain yang menemukan keberadaan kita. Kamu lagi kacau Miranda, segeralah kamu ke kamarmu sebelum Kak Rangga mencarimu. Perintah Elang lagi, dia tak habis pikir jika Miranda akan melakukan hal yang di luar batas pemikirannya. Bersambung. 72. Jika kamu tidak keluar, aku yang akan keluar, tegas Elang sambil berdiri dari tempat duduknya. Bolehkah aku memelukmu? Untuk sekali ini saja, balas Miranda dengan memelas. Tidak, Mir, segeralah keluar dari sini, sebelum ada orang yang melihat kita. Elang semakin terlihat gelisah, dia takut ada orang yang melihat mereka berdua di dalam kamar. Elang segera meraih tangan Miranda, lalu membawanya keluar dari kamar. Elang segera kembali masuk ke dalam dan menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. Elang menyandarkan dirinya pada pintu kamarnya, dia masih syok dengan kejadian yang baru saja dialami. Elang menyapu rambut dengan tangannya mengusir sedikit rasa gelisahnya, lalu berjalan menuju tempat tidur. Elang segera meraih handphone yang dia simpan di atas nakas. Entah kenapa dia langsung ingin menghubungi Joanna. Elang merasa bersalah karena telah berduaan dengan Miranda di belakang Joanna, padahal bukan dia yang memulainya. Tak butuh waktu lama Joanna langsung mengangkatnya. Ada apa? Tanya Joanna dengan suara serak, sepertinya dia terbangun dari tidurnya gara-gara telepon Elang. Aku ganggu, Jo? Tanya Elang. Sedikit, ada apa? Maaf, ya, aku cuma mau minta maaf. Minta maaf untuk apa? Untuk semua kesalahanku. Haduh, malam-malam sudah merancau, sudah tidur sana. Aku kangen. Mulai lagi, sudah ya, besok aku harus bangun pagi-pagi. Baiklah, selamat tidur, sayang. Tut, telepon terputus. Elang menyimpan kembali handphonenya ke atas nakas, ia berusaha memejamkan kembali kedua matanya. Entah kenapa matanya terasa berat untuk terpejam, setelah kejadian yang baru saja dialami bersama Miranda. Elang menghela napas berat, dia masih tidak habis pikir, kenapa Miranda melakukan hal itu, walau bagaimanapun dia tidak bisa membenci wanita itu. Tidak, aku tidak boleh mencintai Miranda lagi, gumam Elang. Elang menghentikan mobilnya di depan kediaman milik kakek Adam. Ia langsung memasuki rumah besar yang sudah lama tidak ia kunjungi. Rumah besar itu hanya dihuni oleh kakek Adam dan para pembantu rumah tangganya. Semenjak sang nenek meninggal, kakek Adam lebih memilih menghabiskan hidupnya untuk bekerja dan mengurus semua perusahaannya. Dan Elang, mau bertemu bapak? Iya.
Tanya seorang pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Iya Mbok Titi, kakek belum berangkat kerjakan. Tanya Elang sambil mengedarkan pandangan pada rumah besar yang sempat dia tinggali beberapa tahun lalu, sebelum papi dan maminya memutuskan untuk tinggal berpisah dari kakek dan neneknya. Elang dan keluarganya pindah dari rumah kakeknya, ketika Elang menginjak usia 5 tahun. Setelah itu dia jarang lagi bertemu dengan kakeknya kecuali ada pertemuan keluarga besar. Sepertinya bapak tidak ke kantor hari ini, balas perempuan setengah baya yang bernama Titi tersebut. Loh, memangnya kenapa? Tanya Elang tersentak, kedua alisnya mengernyit menatap Mbak Titi dengan serius. Sudah 2 hari bapak jarang keluar kamar, sepertinya beliau sakit dan... Kenapa Bibi tidak bilang? Seenggaknya Bibi bisa bilang ke papi atau ke mami, ujar Elang dengan sedikit emosi. Maaf, Den, bapak yang larang. Walaupun sakit tapi bapak tetap bekerja di ruang kerjanya, ujar Mbok Titi tertunduk. Ya sudah aku mau menemui kakek dulu. Elang segera berjalan menuju ruang kerja kakek Malik. Elang mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut. Masuk, perintah kakek Malik dari dalam ruangan, setelah mendengar ketukan pintu dari luar. Elang segera membuka pintu. Pandangan kakek Malik langsung mengarah pada Elang yang berjalan mendekatinya. Sebelum bicara Elang duduk terlebih dahulu di kursi persisi di depan meja kerja kakeknya. Kenapa? Tanya kakek Malik tanpa basa-basi. Kakek sakit. Tanya Elang mengalihkan pertanyaan kakeknya. Kakek tidak apa-apa, jawab kakek Malik sambil menoleh Elang. Jangan bohong, kakek selalu saja begitu, ujar Elang menatap serius pada kakeknya. Kalian sudah pada sibuk, kakek hanya tidak ingin buat kalian khawatir. Lagi pula kakek cuma sakit ringan, ujar kakek Malik. Aku banyak waktu, kakek bisa menghubungiku jika terjadi sesuatu pada kakek walaupun sakit ringan, ujar Elang sambil menatap kakeknya. Kamu tidak berubah, ujar kakek Malik sambil menyeringkan bibirnya. Elang memang selalu perhatian pada kakeknya, hanya saja semenjak Elang pindah rumah dan mulai beranjak dewasa dan sibuk dengan kegiatannya dia jarang sekali bertemu dengan kakeknya. Ada apa kamu kesini? Tanya kakek Malik kembali pada pertanyaan awalnya. Aku ingin bekerja, ujar Elang menatap lurus kakek Malik. Sejak kapan kamu ingin bekerja? Ujar kakek Malik sambil tersenyum. Elang tertunduk, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kakek Malik, karena dia tahu alasan dia ingin bekerja dan menjadi lelaki yang bisa diandalkan itu semua karena Joanna. Lalu apa maumu? Tanya kakek Malik sambil menatap Elang. Biarkan aku mengelola Green Hotel. Kakek tahu dari dulu aku lebih suka tinggal di hotel. Bukannya kamu suka Red Hotel? Iya, tapi aku tidak berniat merebutnya dari Kak Rangga. Aku memilih mengelola hotel yang lain, ujar Elang dengan tertunduk. Kakek Malik hanya tersenyum tipis mendengar ungkapan Elang. Baik, mulai sekarang kelolalah Green Hotel dengan baik, ujar kakek Malik. Elang melebarkan matanya dan tersenyum sumringah. Dia tidak menyangka kakek Malik akan semudah itu memberikan Green Hotel kepadanya. Jagalah Green Hotel dengan baik, karena hotel itu adalah hotel pertama kali kakek dirikan sebelum kakek mempunyai hotel-hotel yang lainnya. Bahkan nenekmu sangat menyukai hotel itu, tutur kakek Malik dengan pandangan kosong seakan mengingatkannya pada almarhumah istrinya. Baik, Kek, aku akan berusaha mengelolanya dengan baik. Terima kasih kakek telah percaya kepadaku, ujar Elang sambil mendekat lalu memeluk kakeknya. Ini adalah panduan cara kamu mengelola hotel dengan baik. Kakek Malik memberikan beberapa buku pada Elang. Kamu bisa mempelajarinya untuk memajukan hotel, ujar kakek Malik. Baik, Kek, nanti aku akan baca, ujar Elang sambil kembali duduk di tempat duduknya. Ia membuka beberapa lembar buku yang disodorkan kakeknya di atas meja. Tentang ucapanmu tempo hari, bagaimana? Tanya kakek Malik. Maksud kakek gimana? Elang menoleh kakeknya. Rencana jika kamu ingin menikah, ujar kakek Malik menatap serius pada Elang. Aku ingin menikah, Kek. Tapi Elang mendukkan kepalanya. Tapi apa? Tanya kakek Malik. Dia Joanna, bukan wanita kaya ataupun berpendidikan tinggi, namun dia wanita mandiri yang bisa mengerti aku. Kek, Elang tertunduk, baru kali ini dia mengungkapkan isi hatinya tentang perempuan pada kakek Malik. Kamu sudah memikirkan semuanya? Tanya kakek Malik sambil mengernyitkan alisnya. Elang hanya menganggukkan kepalanya. Menikahlah itu bukan main-main, kamu akan hidup selamanya dalam satu atap bersamanya, alangkah baiknya kamu mengenalnya lebih dekat. Elang menoleh kakek Malik, jadi kakek tidak melarangku. Bawalah wanita itu ke hadapanku. Bersambung.
73. Kenapa dari tadi kamu cemberut, sayang? Geralt memeluk Merly dari belakangnya. Mereka kini sedang berada di rumah Geralt, bahkan hampir setiap seminggu sekali mereka berdua berada di sana, untuk memadu kasih di belakang pasangan masing-masing. Sejak kuliah Geralt sudah mandiri, dia tinggal sendiri di rumah mewah yang dibuatkan khusus oleh kedua orang tuanya dengan desain modern sesuai kemauan Geralt. Orang tuanya yang sibuk membuat Geralt mandiri, dan memutuskan untuk tinggal sendiri, hanya dua orang pekerja yang dia kerjakan di rumah mewahnya. Seorang pembantu rumah tangga dan seorang yang merawat pekarangan rumahnya. Aku hanya tidak suka kamu lebih perhatian pada Meisara, ujar Merly dengan cemberut. Geralt berbalik menatap Merly yang ada di depannya. Loh, bukannya kita sepakat jika hubungan kita hanya sebatas senang-senang saja? Kamu sudah bersama Angga, dan aku juga sudah mau menikah dengan Meisara. Kita bisa melanjutkan hubungan kita di belakang mereka, tanpa ikatan apa-apa, ujar Geralt. Merly menunduk sedih, tapi aku mulai menyukaimu, ucapnya dengan lemah. Merly, kenapa kamu jadi begini? Kita sepakat memulai hubungan ini tanpa memakai hati, ujar Geralt sambil menatap Merly dengan fokus. Tapi perasaan ini datang dengan sendirinya, aku bisa apa untuk menepisnya, ujar Merly yang mulai mengeluarkan air matanya. Merly, aku mohon jangan begini, mari kita bersenang-senang sekarang, ajak Geralt sambil menarik Merly ke atas tempat tidurnya. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya hari ini, perasaanku sedang tidak baik, ujar Merly sambil berusaha duduk dan membenarkan kerah baju yang sempat terbuka. Merly berjalan menuju pintu kamar Geralt. Merly, panggil Geralt sambil berusaha mengejarnya lalu memeluknya dari arah belakang. Tolong jangan begini, aku sangat membutuhkanmu, ujar Geralt sambil mengecup leher Merly. Kamu hanya menginginkanku sebagai pemuas saja, ujar Merly sambil melanjutkan langkahnya keluar dari kamar Geralt. Geralt hanya memandangi Merly yang sudah meninggalkan kamarnya. Sial, kenapa semuanya jadi begini? Gerutu Geralt sambil melempar bantal yang diambil dari atas tempat tidurnya. Hubungan keduanya sudah terjalin lama, tanpa tercium Rangga sedikitpun. Hubungan mereka dimulai ketika Rangga dan Geralt sama-sama kuliah di tempat yang sama, karena Rangga sering mengajak Merly ketika bertemu Geralt, benih-benih perselingkuhan itu mulai muncul. Bahkan ketika Geralt liburan kuliah saat dia kuliah di luar negeri, diam-diam mereka sering bertemu dan melepas rindu di belakang Rangga. Namun mereka sepakat, menjalin hubungan hanya untuk bersenang-senang. Karena Geralt pun tidak ingin merusak persahabatannya dengan Rangga. Hingga Geralt dijodohkan dengan Meisara. Dengan kehadiran Meisara, Merly merasa tersisih dan tidak lagi menjadi prioritas Geralt. Geralt menemuinya hanya untuk sebatas pemuas nafsu di atas tempat tidur, tidak lebih dari itu. Merly menjatuhkan dirinya di atas tempat tidurnya, dia seorang yatim piatu yang hidup sendiri, hidupnya berubah setelah mengenal Rangga. Dia bisa kuliah berkat bantuan Rangga, bahkan dia sekarang adalah seorang manajer di sebuah perusahaan asing. Hidup Merly sudah jauh dari mapan, rencananya Rangga akan melamar Merly tahun depan setelah Rangga menyelesaikan kuliah spesialisnya. Merly menatap langit-langit kamar, rasa bersalah mulai menyerang perasaannya. Rangga yang selalu menjaganya setelah kedua orang tuanya meninggal, bahkan Rangga tak berani meniduri Merly sebelum mereka menikah nanti. Namun justru kesuciannya terenggut oleh Geralt, sahabat Rangga sendiri. Merly mengusap air mata yang terus berjatuhan. Besarnya jasa Rangga membuat Merly berat untuk berpisah dengannya, walau rasa cintanya lebih besar untuk Geralt daripada Rangga pacarnya sendiri. Lamunan Merly seketika melebur, tatkala nada dering handphonenya terdengar jelas di dalam tas yang ia simpan di meja riasnya. Merly mengerjapkan matanya lalu bangun untuk mengambil handphonenya. Mas Rangga, kamu di mana? Di rumah, Mas. Loh, kamu gak kerja? Aku ngambil cuti, aku ingin istirahat, sebulan kemarin terlalu banyak kerjaan, membuat aku sangat lelah. Ya sudah, nanti pulang dari rumah sakit aku mampir ke rumahmu, sekalian bawa makan juga. Iya, Mas. Merly menutup teleponnya, air matanya kembali berurai tatkala mengingat semua kebaikan Rangga, namun tanpa sepengetahuan Rangga ia malah berselingkuh dengan Geralt, sahabatnya sendiri. Rasa penyesalan mulai ia rasakan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika perasaan cintanya pada Geralt mulai tumbuh dan semakin membesar melebihi rasa cintanya pada Rangga. Merly terpaksa berbohong pada Rangga tentang cuti kerjanya. Sesungguhnya hari ini dia berniat bersenang-senang dengan Geralt, namun semuanya rencananya berantakan tatkala dia mulai mengungkapkan rasa sukanya pada Geralt. Sementara itu di rumah sakit Merdeka Asih,
Rangga sedang menangani pasiennya yang keracunan. Meisara, kamu lelet sekali. Bagaimana pasiennya kalau sampai meninggal? Hah? Dokter Rangga mengumpat Meisara yang masih sibuk menangani pasien di sampingnya. Maaf, dok, ucap Meisara. Sekesal apapun Meisara, dia masih menghargai Dokter Angga jika berada di depan pasien ataupun dokter yang lainnya. Sini, biar aku yang menanganinya. Dengan kasar Dokter Angga menarik tangan Meisara untuk menggantikan Meisara menangani pasien yang baru saja mengalami perdarahan akibat kecelakaan. Pantau pasien yang baru aku tangani, dia keracunan makanan, ujar Dokter Angga sambil menunjuk pasien yang baru saja ia tangani. Meisara hanya mengangguk lalu mengobservasinya, tanpa banyak bicara. Kapan dia akan menjadi dokter yang baik dan lembut? Apa dia tidak punya hati? Entahlah, ngapain juga aku mengurusi orang seperti dia, umpat Meisara dalam hari. Setelah Dokter Angga menangani pasien dengan luka robek di pergelangan tangannya, dia segera menoleh Meisara yang masih berdiri di samping pasien yang masih dia observasi. Mei, kamu ke ruanganku sekarang, perintah Dokter Angga sambil menoleh Meisara. Meisara hanya menoleh lalu menganggukkan kepalanya. Dia segera mengikuti langkah Dokter Angga. Suster Vivi, tolong observasi dua pasien yang baru aku tangani, ujar Dokter Angga ketika melewati tempat jaga suster. Baik, dok, jawab Suster Vivi dengan ramah. Dokter Angga segera keluar menuju ruangannya, diikuti Meisara dari belakangnya. Setelah mereka sama-sama di ruangan Dokter Angga, Meisara tidak berani berkata apa-apa, dia masih berdiri di depan meja Dokter Angga. Kamu mau terus berdiri, ujar Dokter Angga sambil menoleh tidak suka. Meisara langsung duduk di kursi menghadap Dokter Angga. Kamu tahu apa kesalahanmu? Tanya Dokter Angga menatap Meisara. Meisara memilih diam tanpa menjawab, dia sudah yakin perdebatannya kali ini akan menimbulkan konflik lagi dengan Dokter Angga. Kamu tidak punya mulut, ujar Dokter Angga dengan ketus. Aku sudah melakukan yang terbaik, tegas Meisara. Yang terbaik? Dokter Angga tertawa mendengar ucapan Meisara. Kamu bisa membunuhnya, jika kamu tidak cepat menangani perdarahannya. Aku curiga, apa kamu lulus kedokteran dengan uang atau kekuasaan keluargamu? Ujar Dokter Angga dengan sinis. Kemerahan Meisara seketika memuncak mendengar ucapan Dokter Angga yang jelas-jelas menuduhnya tanpa bukti. Cukup, aku sudah muak dengan semua tingkah lakumu yang selalu mengaitkan semuanya dengan kehidupan pribadiku, ujar Meisara dengan jengah. Bersambung.